Katakanlah kita sekarang itu membuat geometri baru. Katakan saya punya geometri kotak gitu ya. Biasa aja. Rectangle, bentuknya kotak biasa. Lalu dimensinya di sini ada V, H, di mana masing-masing H-nya itu katakan 50, V-nya 100. Lalu saya extrude, katakanlah tebalnya 10 cukup. Sehingga dapatlah geometri seperti ini. Lalu kita close. Nah, apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah kita memberikan beban dan memperlakukan dia seperti cantilever beam ya. Jadi kita kasih beban. Sebentar, agak lama. Nah, lalu biasa stepnya kita generate mesh. Lalu kita insert fixed support di salah satu sisi di sini. Apply. Lalu kita insert juga force. Force-nya seperti ini. Arahnya berarti ini adalah X. Sehingga ini komponen, lalu X. Katakanlah saya mau gayanya itu 10.000 Newton. Atau 10 kN. Ini cantilever beam dengan fixed support dan gaya. Terdistribusi di situ. Lalu yang ingin saya monitor adalah stresnya. Lalu yang saya mau monitor adalah deformasi direksional X. Ya. Solve. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sesuatu nanti ketika profil stresnya kelihatan. Nah, di sini kalau lihat deformasinya itu paling tinggi di ujung ya tentunya. Nah, yang ingin saya lihatkan ke kalian adalah ketika kita melakukan simulasi di daerah cantilever beam dengan beban seperti inilah katakan. Jadi batang vertikal
dia dikenai gaya lalu fix support. Kalau dilihat dari stresnya, dia hanya maksimum di daerah tumbuhan sini aja. Dan banyak daerah-daerah yang katakanlah ini masih daerahnya tegangannya 0 atau kecil lah, biru-biru seperti ini. Nah ini membuat apa ya? Seolah-olah, bukan seolah-olah, ini kita bisa sebut over design. Artinya apa? Banyak struktur yang kalau misalkan kita targetkan untuk hanya beban vertikal seperti ini, cantilever beam, tetapi profilnya lurus. Nah, maka banyak sekali material yang sisi-sisinya itu tidak terpakai untuk menahan tegangan. Nah, oleh karena itu, kita lakukan yang namanya struktural optimasi atau topologi optimasi. Itu idenya adalah kita akan mereshape, bukan kita ya, ANSYS ini dapat mereshape dan mendeteksi bagaimana tegangan, bagaimana profil yang optimal untuk menahan beban vertikal yang kita kasih. Nah, jadi pertama-tama kita close dulu. Nah, lalu kita drag struktural optimasi ini ke solusi. Lalu setup. Kita buka setupnya. Nah, di sini di struktural optimasi kita bisa mendesain bagaimana topologi optimasi yang optimal berdasarkan beban yang tadi ya. Nah, di sini ada optimasi. Yang pertama optimization region atau domain yang akan kita optimasi. Di sini udah sesuai ya, karena dua exclusion region ini adalah daerah yang tidak terkena efek optimasi. Karena dia ada beban dan juga ada tumbuhan. Nah, ini sudah benar ya. Desain region-nya adalah kubus yang warna biru-biru ini. Lalu kita define objektifnya. Nah, di sini kita dapat goal-nya itu pasti minimize ya. Karena tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini resonant compliance-nya, response type-nya itu adalah stress. Karena yang kita mau otak-atik itu adalah stress. Jadi goal-nya itu adalah minimize stress. Minimize stress. Nah, lalu selain dari objective function, kalau minimize stress, ya berarti kalau minimize stress ya kita bikin aja stable-stable-nya kan. Nah, oleh karena itu kita harus punya respon constraint. Nah, respon constraint-nya itu adalah karena ini terlalu banyak, terlalu tebal, maka katakanlah saya pengen objektifnya adalah minimize stress dengan batasan masanya itu tidak boleh kurang dari 50% dari masanya. Nah, jadi saya ingin mereduksi tegangan tapi minimal adalah 50% masanya. Nah, bisa atau enggak topologinya kayak gimana? Nah, kita solve. Nah, ini memang agak lama ya untuk solving dari optimasinya. Karena di sini dia akan mengiterasi. Nah, ini kita bisa lihat iterasinya, iterasi ke-7, 8, dan setiap progress bar ini dia hanya menampilkan satu iterasi. Dan iterasinya sifatnya udah program kontrol ya.
Nah, kita lihat topologi yang berhasil dioptimasi ya. Kita klik topologi density. Nah, kira-kira seperti inilah topologinya. Jadi, yang warna merah ini adalah di remove, yang kuning ini marginal, yang abu ini harus di keep agar bisa kriterianya terpenuhi. Jadi, apa namanya, yang kuning ini marginal, artinya dia bisa dihilangkan, bisa tidak. Gitu. Yang abu tetap di keep, dan yang marginal ini boleh di keep, boleh tidak. Jadi sebenarnya yang bisa, yang dapat, apa namanya, yang digunakan untuk menahan beban itu hanya seperti ini saja. Nah, lalu respon constraint-nya ini juga bisa kita reduksi. Misalkan katakanlah saya mau seringan mungkin, katakanlah sampai 10% gitu. Nah, maka dia bakal mencari topologinya seperti apa yang pas gitu. Agar si apa namanya? Geometri topologi yang tadi itu dapat menahan beban yang kita apply. Kalau misalkan dia nggak bisa, berarti nanti error di run-nya. Nah, running-nya udah selesai. Nah, topologinya kira-kira seperti ini. Jadi dia masih bisa ya. Nah, lalu cara memvalidasinya gimana Pak? Gitu. Cara memvalidasinya ya ini memang belum otomatis ya. Dari apa namanya? Dari si ANSYS-nya. Jadi kalian cara memvalidasinya adalah cukup screenshot topologi yang di ANSYS gunakan, screenshot. Lalu nanti kalian buat sketch mengikuti profil yang ini, yang dioptimalkan gitu ya. Kalian buat CAD-nya, lalu kalian extrude gitu. Nah, lalu kalian run secara manual. Nah, nanti dilihat safety faktornya apakah masih mumpuni atau tidak, apakah benar atau tidak. Yang jelas harusnya benar. Setidaknya dia bisa menahan beban yang tadi di apa namanya di ini di apa diberikan. Kayak kira-kira oh iya, respon constraint itu tidak harus aja mass, tapi bisa volume, center of gravity, moment inertia, global vortices, bahkan vorticesnya pun misalkan stresnya tidak boleh lebih dari sekian, nanti dia akan mencari topologi yang optimalnya seperti apa atau criteriation. Lalu objektifnya juga dia tidak hanya stres, tapi bisa mass, volume, criteriation. Nah, kalau criterion ini nanti dia bakal ribet ya. Nggak tahu, saya juga belum terlalu nanti.
Yang saya tahu ini ada stress dan mesh constraint. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu untuk topologi yang hasil optimasi bisa diekspor ke CAD nggak? Supaya nanti kan kita harus verifikasi tuh buat validasinya. Untuk ekspor ke CAD, saya belum ekspor sih, Mas. Tapi kalau sejauh ini saya masih kayak gitu, masih manual. Oh, iya, iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Sip. Berarti ngukurnya manual ya, Pak? Iya. Dari sisi Sejauh ini saya masih manual. Kalau harusnya ada ya. Cuman kayaknya harus diotak-atik lagi deh. Oh, ini nih ada nih ekspor. Ini ada ekspor STL smoothness. Stereolitografi STL. Nah, ini STL file bisa di-convert jadi ini nggak? Apa namanya? Bisa dibaca sama SolidWorks sama AutoCAD nggak? Saya nggak ada Bisa, ini, Pak. nggak ada SolidWorks. Bisa, Pak. Bisa. Tapi nanti hasilnya jadi meshing doang, nggak bentuk solid. Kalau nggak salah tuh Oh, kayak gitu. meshing doang ya? Iya, surface-nya doang. Tapi kalau meshing doang bisa di-run di ANSYS ya berarti? Harusnya bisa sih, Pak. Kalau misalkan nggak bisa, paling gini aja, apa namanya? Caranya, kalinya gini aja sih kayaknya. Di statik struktural ya. Terus di sini ada komponen kan ya. Kalau STL file hanya bisa di mesh, berarti di sini ini drag modul mesh. Nah, ini kan bisa diimport ya. Import mesh file. Ini STL file. Nggak bisa ke sini. Nggak bisa di-share. Oh, paling ini. Ini mesh, lalu ke mechanical model harusnya. Nah, ini. Bisa juga ya. Mesh-nya di sini. Nggak bisa kayaknya. Berarti kalau gitu tetap harus ini, harus manual. Sementara gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nemu cara, boleh di-share di grup. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada atau belum ada, sementara saya kasih penjelasan mengenai tugas yang akan dikerjakan. Itu adalah konduksi radial. Nah, jadi apa namanya, konduksi itu tidak hanya dia memang yang kita modelkan di sehari-hari atau di apa namanya, di kuliah, itu adalah kebanyakan satu dimensi ya. Karena itu saya juga nggak akan repot-repot. Kita gunakan satu dimensi. Nah, ini. Jadi apa namanya? Nanti yang akan saya tugaskan ya adalah
kalian buat satu profil pipa seperti ini. Lalu key-nya itu adalah arahnya radial. Ada dua, radial dan aksial. Jadi kalau radial itu seperti ini ya, dari radius dalam ke radius luar. Sedangkan kalau aksial itu dari permukaan, salah satu permukaan, dari sini ke sini. Nah, dua itu. Nah, tugasnya adalah kalian buat plot temperatur. Yang satu itu adalah konduksi radial dari sini ya, TS1 ke TS2. Lalu yang kedua adalah dari sini, dari TS1 surface ini ke TS2. Jadi ada key 1, key 2. Nah, seperti apa profil temperaturnya nanti bisa di-provide di ANSYS. Dan jangan lupa validasi dan konvergensinya. Validasinya kalian bisa menggunakan perhitungan seperti yang dicontohkan kemarin. Cuman kalau kemarin kan konduksi plat, sekarang konduksi radial. Nanti detail soalnya, detail dimensinya saya akan infokan. Kira-kira kayak gitu. Jadi nanti produce grafik distribusi temperatur. Nah, ini kalau ada juga kasus kalau kemarin dilanjutkan plat, itu kita bisa main-main di conductivity-nya ABC. Nanti kita bisa kelihatan gradient temperaturnya beda-beda. Nah, sekarang kita main-main di yang radial untuk konduksi radial. Kayak untuk topologi optimasi paling kayaknya itu ya, singkat karena ini hanya terusan aja. Lalu nanti setelah topologi optimasi kita saya kira akan masuk ke sini nih. Ini juga cukup bermanfaat. Nah, ini design exploration. Nah, ini direct optimization dan bukan direct optimization, sorry. Ini response surface optimization. Kita coba lihat juga direct optimization deh nanti kalau ada waktu. Ini sebagai lanjutan dari topologi optimasi. Biasanya di response surface ini nanti ekspektasi outputnya adalah seperti ini. Cuman saya belum mempelajari lagi untuk response surface ANSYS. Nah, jadi nanti kita bisa generate 3D curve seperti ini, di mana bakal kelihatan nih, kita mau parameter ininya apa, A, B, C, atau apapun lah, tiga dimensi, nanti kelihatan bahwa nilai optimumnya di sini. Jadi tidak hanya menggunakan topologi atau geometri saja, tapi kita bisa memplotkan secara 3D bagaimana kasus kita secara optimal. Ini adalah response surface. Nah, nanti kita akan belajar sampai sini aja untuk yang optimasinya. Nanti setelah optimasi, saya kira kalau getaran nggak seru lah. Getaran cuma nyari frekuensi pribadi doang. Jadi kayaknya getaran saya skip. Nanti setelah optimasi kita akan masuk ke, setelah optimasi ini, habis ini ada response surface. Habis response surface, nanti kita masuk ke CFD. Nah, nanti setelah CFD baru kita masuk ke ini, langsung kita masuk ke apa namanya, gabungan, analisis gabungan. Jadi nanti setelah modelnya kita goreng di CFD, kita goreng juga di statik struktural gitu. Jadi bebannya nanti katakanlah apa namanya, output dari CFD itu adalah input dari statik struktural. Bisa jadi sebaliknya, output dari statik struktural itu input dari CFD. Jadi ANSYS bisa melakukan analisis seperti itu. Dan kasus CFD-nya juga saya nggak akan neko-neko ya, nggak akan ribet. Jadi yang simpel aja. Karena
kalau di ITB sendiri CFD dan maksudnya finite element sendiri itu untuk statik struktural, dan finite element untuk CFD itu adalah 2 mata kuliah di 2 jurusan yang berbeda. Jadi agak rumit kalau misalkan saya menjelaskan hingga level ke detail. Jadi ini adalah sifatnya adalah pengenalan CAS saja. Untuk detailnya nanti kalian bisa ambil TA atau ambil penelitian ke dosen yang bersangkutan. Oke.